warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Pratiwi, saya biasa dipanggil Kartika atau Tika. Saya merupakan seorang lulusan S1 Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya lahir di Banyumas pada tanggal 8 April 1998 dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Pekaja, RT 1 RW 6, Desa Sukaraja Tengah, Kecamatan Sukaraja. Untuk hobi saya sendiri yaitu membaca, mendengarkan musik, bernyanyi, juga menggambar. Untuk latar belakang pendidikan saya SD di SD Negeri 2 Sukaraja Tengah, lulus pada tahun 2010. Kemudian SMP di SMP Negeri 1 Sukaraja, lulus pada tahun 2013. SMA di SMA Negeri Banyumas, lulus pada tahun 2016. Dan kuliah di Universitas Negeri Semarang, Fakultas MIPA, lulus pada tahun 2020. Untuk aktivitas saya saat ini yaitu menjadi tentor les privat untuk siswa SD kelas 2 dan kelas 3 setiap hari Rabu dan Jumat, sehingga waktu luang saya dalam satu minggu yaitu hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan memaparkan video background teaching tentang salah satu materi pembelajaran matematika. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan saya Katika. Hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang teorema Pitagoras. Nah, sebelum adik-adik semua belajar tentang Pitagoras, terlebih dahulu kakak akan memberitahu apa saja sih kegunaan dari Pitagoras ini. Jadi yang pertama, Pitagoras berfungsi untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga yang belum kita ketahui. Kemudian yang kedua, bisa juga untuk menentukan panjang diagonal bidang dari suatu bangun persegi atau persegi panjang. Kemudian yang ketiga, bisa juga untuk menentukan panjang diagonal ruang dari bangun ruang kubus ataupun balok. Nah, adik-adik pasti sudah sangat sering mendengar apa itu Pitagoras. Jadi Pitagoras itu, jika ada sebuah segitiga siku-siku seperti yang sudah kakak tempelkan ini, dengan panjang sisi tegaknya A dan B, kemudian sisi miringnya itu C, maka berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, inilah yang sering kita kenal dengan teorema Pitagoras. Sekarang pertanyaannya, kok bisa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? Itu dapat dari mana? Nah, hari ini kita akan membuktikannya bersama-sama. Bagaimana cara membuktikannya? Di sini kakak sudah menyediakan media untuk mempermudah kita memahaminya. Jadi ada segitiga siku-siku seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, punya sisi A, B, dan C. Nah, langkah yang pertama kita harus buat persegi dengan panjang sesuai dengan panjang masing-masing sisi segitiganya. Panjang sisi segitiga yang pertama itu A, maka kita buat yang pertama persegi dengan panjang sisi A. Ini persegi yang berwarna pink ya. Kemudian kita buat juga persegi yang kedua dengan panjang sisi B. Kemudian kita buat persegi juga yang ketiga dengan panjang sisi C. Jadi kita sudah mempunyai 3 buah persegi dengan ukuran yang sesuai dengan panjang sisi segitiganya ya. Nah, selanjutnya kita beri nama terlebih dahulu. Untuk luas persegi yang berwarna pink ini kita sepakati ya, luasnya itu L1. Kemudian yang berwarna hijau itu L2. Lalu yang berwarna kuning itu L3. Rumus luas persegi itu sisi dikali dengan sisi. Nah, untuk luas yang pertama, panjang sisinya itu A, maka luasnya A dikali A sama dengan A kuadrat. Kemudian, untuk luas yang kedua, panjang sisinya B, maka B dikali B sama dengan B kuadrat. Kemudian, luas yang ketiga, panjang sisinya C, berarti C kali C sama dengan C kuadrat. Selanjutnya, kita harus membuktikan apakah benar luas persegi yang ketiga itu sama dengan luas persegi yang pertama ditambah luas persegi yang kedua. Atau bisa kita tuliskan luas yang ketiga itu C kuadrat kan ya, berarti C kuadrat sama dengan luas persegi yang pertama itu A kuadrat, kemudian luas persegi yang kedua itu B kuadrat. Nah, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini kan berarti sama dengan rumus Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita akan membuktikan luas bangun persegi yang ketiga sama dengan luas persegi yang pertama ditambah persegi yang kedua. Caranya bagaimana? Di sini kakak sudah memotong persegi 1 dan persegi 2 menjadi kotak-kotak kecil, kotak persegi kecil yang nantinya akan kita tempelkan ke persegi yang ketiga. Jika nanti kotak-kotak tersebut mampu memenuhi seluruh luas dari persegi yang ketiga, maka terbukti benar bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu berlaku.
Nah, sekarang kita lepaskan satu-satu ya. Kita tempelkan ke persegi yang ketiga. Untuk yang berwarna pink ini ada 9 kotak. 8, 9. Kemudian kita lanjut lepaskan juga persegi yang kedua, kotak-kotak kecilnya. 1, 2, di sini ada 16 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Ternyata terbukti benar bahwa semua kotak-kotak kecil yang tadi sudah dipotong-potong dari persegi 1 dan persegi 2 mampu memenuhi seluruh luas daerah dari persegi yang ketiga. Jadi berlaku bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar penerapan teorema Pythagoras pada soal ya. Terutama yang sudah tadi kakak sebutkan, yaitu menentukan panjang salah satu sisi segitiga yang belum diketahui. Misal ada soal yang pertama, ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya 5 meter dan 12 meter, kemudian sisi miringnya belum diketahui. Pertanyaannya, tentukan panjang C. Bagaimana caranya? Kita ingat kembali teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C itu merupakan sisi miring, kemudian A itu dan B adalah sisi tegak. Jangan sampai lupa ya. Cara menjawabnya kita tulis diketahui dulu. Diketahui, misalkan sisi tegaknya itu A dan B ya. A sama dengan 5, kemudian B sama dengan 12. Kemudian ditanya, yang ditanyakan itu C-nya itu berapa, sisi miringnya itu berapa. Cara menjawabnya, kita tulis teorema Pythagorasnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya kita cari, C kuadrat sama dengan A-nya kita ganti 5, 5 kuadrat, B-nya diganti 12, 12 kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Jadi C kuadrat itu sama dengan 169. Berarti C itu akar dari 169 berapa? Jadi C itu 13 meter. Nah, ketemu ya bahwa C itu hasilnya itu 13 meter. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Kak kalau semisal yang ditanyakan itu sisi tegaknya, yang belum diketahui itu tinggi segitiganya, tinggi sisi tegaknya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua untuk menjawab pertanyaan itu ya. Sekarang kita ganti. Misal sisi miringnya sudah diketahui 10 meter, kemudian salah satu sisi tegaknya 8 meter. Sekarang yang ditanyakan A. Bagaimana cara menentukannya? Nah, kita menggunakan teorema Pythagoras lagi, sama. Kita jawab ya. Kita misalkan terlebih dahulu, diketahui dulu ya, kayak tadi diketahui. Misal sisi miringnya itu C, C-nya 10, kemudian sisi tegaknya itu B-nya itu 8. Kemudian yang ditanyakan itu A. A itu sama dengan berapa? Jawab. Kita tulis kembali teorema Pythagorasnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya kita ganti dengan 10, 10 kuadrat sama dengan A-nya itu yang dicari, ditambah B-nya itu diganti 8.
8 kuadrat. 10 kuadrat itu 100 sama dengan kuadratnya kita cari, 8 kuadrat itu 64. Kemudian 64-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri ya. Sama-sama dikurangi 64 sama dengan A kuadrat. 100 dikurangi 64 itu 36 sama dengan A kuadrat. Atau bisa juga ditulis A kuadrat sama dengan 36 ya, biar lebih mudah. Berarti A itu akar dari 36, jadi A-nya itu 6. Jadi kita ketemu bahwa A-nya itu 6 meter. Ya. Jadi tipsnya itu lebih gampangnya, jika yang ditanyakan itu sisi miring segitiganya yang belum diketahui, yang ditanyakan itu sisi miringnya, maka kita cukup menjumlahkan kuadrat dari sisi-sisi yang diketahui. Nah, kalau semisal yang ditanyakan itu bukan sisi miring, yaitu sisi tegaknya, maka kita cukup mengurangkan kuadrat dari sisi-sisi yang diketahui pada soal. Nah, seperti itu. Sekarang coba kita lanjut ke soal berikutnya ya. Tadi penerapannya sudah pada segitiga kan. Sekarang kita contohkan soal yang bervariasi. Misal ada sebuah trapesium dengan yaitu ABCD ya. Dengan panjang sisi sejajarnya itu 25 cm dan 33 cm, kemudian tingginya 15 cm. Ditanya, tentukan panjang BC. Panjang BC itu yang mana? Panjang BC itu ini ya, BC. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tarik garis dulu dari titik C ke bawah tegak lurus. Nah, tegak lurus ke sisi AB, maka akan membentuk segitiga siku-siku. Perpotongannya kita beri titik namanya E ya. E, jadi terbentuk segitiga CEB. Nah, untuk mengetahui BC, kita yang pertama harus menentukan terlebih dahulu panjang BE itu berapa. Panjang BE itu bisa kita temukan dengan cara mengurangi panjang AB dikurangi panjang CD. AB dikurangi CD. AB dikurangi CD itu berarti 33 dikurangi 25 sama dengan 8. Berarti panjang EB itu 8 cm. Sekarang panjang CE itu sama dengan panjang BA ya, karena sejajar. Berarti sama-sama 15 cm. Coba perhatikan segitiga BEC. Panjang sisi tegaknya 15 cm dan 8 cm. Yang ditanyakan itu berarti BC itu sisi miringnya. Ya, betul sekali. Bagaimana caranya? Tadi kan kakak sudah memberikan tips kalau semisal yang ditanyakan adalah panjang sisi segitiganya, kita cukup menjumlahkan kuadrat dari sisi-sisi yang diketahui pada soal. Di C kuadrat, BC kuadrat ya. BC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang diketahui. 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 225 ditambah 64. BC kuadrat sama dengan 289. Berarti BC itu akar dari 289. Berapa? Akar dari 289 itu 17. Ya, 17. Jadi bisa ditentukan ya, kita tentukan panjang BC itu 17 cm. Nah, seperti itu. Jadi kita tadi sudah belajar membuktikan teorema Pythagoras, kemudian penerapan dari teorema Pythagoras itu baik pada segitiga ataupun soal yang bervariasi seperti ini ya. Nah, sekian pembelajaran dari Kak Tika hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.